Oke, scene 1, Bu Puspa dan Bu Freza. Take 2, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ITers. Jumpa lagi dengan saya Freza Diana sebagai dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di podcast kali ini tentu saya lagi nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh Dr. Puspa Elsina MSI. Halo ITers. Beliau adalah dosen senior suhunya di Teknik Informatika. Oke. Hari ini kita berdua ya Bu akan berkenalan dengan matematika diskrit. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ngobrol dengan Bu Dr. Puspa Elsina. Bu, matematika diskrit kan adalah mata kuliah pertama yang menjadi dasar untuk mahasiswa teknik informatika di semester 1 nantinya. Kira-kira mengapa nih mahasiswa perlu belajar matematika diskrit? Matematika diskrit ya? Oke. Iya. ITers memang menurut saya sangat perlu mempelajari matematika diskrit karena di matematika diskrit merupakan mata kuliah wajib dasar yang harus dikuasai oleh setiap ITers. Jadi isi dari materi secara keseluruhan merupakan dasar untuk materi yang akan diajarkan selanjutnya. Jadi misalkan ya seperti materi logika ya, Bu Freza mengajarkan logika. Nah itu merupakan dasar dari pengenalan algoritma dan pemrograman. Kemudian nanti kita juga akan mengenal yang namanya teori himpunan dan relasi ya. Saya juga diajarkan merupakan dasar untuk memahami database relasional khususnya yang terkait dengan bahasa query. Oke, ada lagi Bu? Ya selanjutnya masih banyak lagi di sekolah ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Materinya itu di dalam matematika diskrit apa saja? Di topik-topiknya? Ya, topik-topik yang diberikan dalam matematika diskrit sebetulnya masih dasar ya, seperti ada logika matematika, kemudian kita juga akan dikenalkan dengan apa itu teori himpunan. Ini merupakan dasar tadi yang bagi mata kuliah basis data. Kemudian dilanjut dengan materi relasi dan fungsi. Kemudian kita juga akan mengenal apa itu teori graf yang menjadi dasar dari berbagai algoritma. Ada juga yang namanya kombinatorika dan teori bilangan. Oke. Setelah tahu topik-topiknya, lalu penerapannya dalam teknik informatika sendiri apa? Ya itu tentu saja banyak ya Bu Freza ya. Oke, bisa digambarkan salah satu atau dua gitu ya? Ya misalkan sekarang saja nih yang lagi tren itu kan yang sering kita dengar ya, yang didengungkan itu adalah bidang artificial intelligence misalnya. Oke, kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan. Di mana dalam bidang artificial intelligence sekarang yang terkenal metodenya adalah deep learning. Nah, model-model yang dibangun di deep learning ini menggunakan teori graf, jadi didasarkan pada teori graf. Nah, selain itu, sekarang juga yang lagi booming itu terkait security data. Oke, di mana data itu sangat penting keamanannya, gitu ya, kita jaga. Nah, algoritma terkait enkripsi dan dekripsi data, jadi untuk keamanan, yaitu penyandian data, itu didasarkan pada teori bilangan. Mungkin Freza yang lagi booming ya saat ini. Iya. Mahasiswa apa saja yang perlu diketahui dan harus menjadi dasar mahasiswa sehingga nantinya bisa mengikuti mata kuliah matematika diskrit? Oh iya, tentu saja dasar mata kuliah matematika diskrit ini sudah dipelajari saat di SMA. Seperti aljabar dasar ya. SMP juga ya, SMP juga sudah ada. Itu seperti pemahaman tentang operasi aritmetik, yaitu menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Wah, ini harus tentunya pasti harus bisa ya. Harus, tidak boleh ada lagi yang data ya dengan tambah kali kurang bagi. Kemudian ditambah lagi dengan pengetahuan tentang pemecahan permasalahan linear dan kuadrat. Kemudian ada juga logika dasar. Itu juga tentunya sudah dipelajari saat di SMA terkait tentang
juga dengan operator logika gitu ya, bagaimana kita membuat tabel kebenaran. Nah itu juga sudah dipelajari, itu menjadi dasar dari mata kuliah matematika diskrit. Oke. Nah ada satu lagi. Apa lagi tuh? Nah yang satu lagi adalah himpunan. Himpunan itu SMP. Oh, SMP Saat ini SD iya. SD pun sudah diperkenalkan ya, harusnya ini menjadi dasar yang kuat bagi para ITers untuk mempelajari matematika diskrit, di mana himpunan dasar yang perlu tetap dikuasai itu adalah terkait istilahnya, apa itu himpunan, apa itu elemen, apa itu himpunan bagian, dan masih banyak lagi, serta operasi dasar yang ada di himpunan seperti union, intersection, kemudian difference, dan komplement. Oke. Lalu Bu Puspa bisa memberikan tips nih biar mahasiswa bisa memahami dengan mudah matematika diskrit. Tips ya, kalau terkait tips, menurut pendapat saya itu lebih menekankan atau memfokuskan pada dosennya itu sendiri. Berarti saya nih ya yang harus lebih kreatif gitu ya. Harus dosennya yang pertama. Oke. Ya, sebelum mahasiswanya dosennya dulu. Apa itu yang harus dilakukan oleh dosen? Dosen harus kreatif, ya harus bisa kreatif dalam memberikan pemahaman dari setiap konsep yang ada dalam matematika diskrit. Kemudian dosen juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sudah banyak berkembang. Misalkan kita bisa membuat game gitu ya, atau kita membuat animasi dalam pelajaran-pelajaran tersebut gitu ya. Kemudian bisa juga kita bantu dengan software yang saat ini banyak berkembang gitu ya, untuk mengembangkan animasi-animasi tersebut. Gimana caranya supaya pembelajaran yang kita ajarkan itu menjadi lebih interaktif dan menarik untuk dosen. Apalagi kita generasinya adalah generasi digital ya Bu. Generasi visual ya, visual dan audio kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih materi juga bisa kita tambahkan dengan mungkin ada latar belakang musiknya gitu ya, yang memberi semangat, atau misalkan yang menghasilkan inovasi si mahasiswa tersebut gitu. Bisa seperti itu. Nah, akan lebih menarik lagi jika dosen bisa memberikannya dalam bentuk simulasi dan eksperimen. Jadi mahasiswa melihat langsung, oh begini maksudnya. Oke. Itu menurut saya. Oh iya, satu lagi dari sisi mahasiswa ya. Oke. Tadi kan dari dosen ya. Dari dosennya. Nah kalau dari mahasiswanya ya nggak muluk-muluk sih, sebetulnya sedikit aja. Jadi ITers tentu saja supaya mudah memahami, kalian harus memperhatikan penuh apa yang disampaikan oleh dosen yang sedang menerangkan. Itu saja mungkin dari saya. Tantangan terbesar apa bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah matematika diskrit, dan punya solusi nggak buat para ITers? Ya, kalau terkait tantangan, jelas saja dalam setiap pembelajaran ada saja tantangan gitu ya dalam menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, khususnya matematika diskrit ini kan ilmu dasar ya. Iya. Jadi tentu saja banyak teoritisnya, kemudian juga abstrak gitu ya, kita menerangkannya secara abstrak. Nah, konsep-konsep seperti inilah mungkin yang membuat mahasiswa kan menjadi boring ya, istilahnya boring, kemudian mungkin ngantuk gitu. Kalau kita menerangkannya itu secara konseptual gitu ya, jadi teori semua, ada rumus, nah itu mungkin akan membuat mahasiswa jenuh atau mengantuk. Solusinya kita bisa, ya itu tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya ya, kita bisa menggunakan visualisasi ya, jadi secara konkretnya dengan visual, berbagai visual. Contohnya misalkan menggambarkan graf, menggambarkan dalam bentuk diagram Venn untuk himpunan gitu ya. Juga bisa kita mencoba menggunakan analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bentuk cerita-cerita sederhana, cerita-cerita sederhana mungkin bisa diselingi juga dengan guyonan gitu ya. Bisa seperti itu. Pokoknya yang menarik, tapi juga tidak perlu panjang-panjang, cukup pendek. Dan dosen bisa juga membuat perkuliahan menjadi interaktif. Jadi bisa dengan permainan kelompok tadi itu yang seperti yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir tentunya pada saat kita belajar mata kuliah nanti ada penilaian dari sisi tugas, kuis, ujian tengah semester, UAS atau project dan sebagainya. Nah, bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri agar hasil yang didapatkan nilai mata kuliah matematika diskritnya adalah baik sekali, dan tentunya bukan hasilnya aja ya dalam angka, tapi juga
nanti masuk ke ilmunya juga dapat. Gitu. Oke, berarti ini terakhir ya buat sobat ITers. Tips bagaimana caranya bisa menguasai matematika diskrit dengan baik. Ini sama semua. Yang pertama, kalian pahami konsepnya dengan baik. Caranya adalah buka kembali materi yang sudah diberikan oleh dosen kalian, gitu ya. Dan tidak hanya cukup sekali kalian mempelajari atau membacanya, Tapi berulang ya Bu. iya, sebaiknya berulang sampai merasa sudah paham. Nah, untuk meyakinkan bahwa apakah sobat ITers betul-betul sudah paham, itu bisa dengan diujikan terhadap soal-soal yang ada. Jadi mencoba soal yang ada secara bertahap, kemudian satu persatu gitu ya dengan konsepnya. Nah, kalau sudah bisa menjawab dengan baik, oh berarti ya saya sudah paham gitu. Kemudian ada lagi caranya. Kita belajar itu tidak sendiri gitu ya. Coba kalian berinteraksi dengan ITers lainnya, yang berkelompok, bikinlah diskusi kelompok kecil-kecilan, tidak harus banyak gitu ya. Tapi kondusif kelompoknya itu, sehingga kita saling bertukar apa saja yang sudah dipahami oleh teman kita. Dan satu lagi yang paling penting, jangan sungkan untuk bertanya, karena sungkan bertanya Sesat di ujian. Oke, tentunya juga mahasiswa bisa melibatkan kakak tingkat yang mereka sudah pernah mengambil mata kuliah sebelumnya ya Bu. Jadi bisa dari kakak tingkat yang sudah paham untuk menjelaskan ke mereka yang baru di awal. Satu lagi Bu, ada apa ya? Sudah ikhtiar apa Bu yang kedua? Oh iya, jangan lupa sobat ITers perlu juga dengan berdoa. Ya, jadi setelah ikhtiar maka teman-teman ITers diminta adalah bisa berdoa. Ya. Oke, alhamdulillah perkenalan tentang matematika diskrit diharapkan nantinya ini bisa menjadi awal mula untuk mahasiswa matematika diskrit untuk bisa paham. Itu saja ITers, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kak